Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Selamat pagi. Pagi, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Fauzi, luar biasa hari ini. Ya, dalam kesempatan kali ini, Ya. apa yang akan Pak Faiz bicarakan untuk meningkatkan keterampilan Pak Faiz? Dalam hal coaching mungkin Pak Fauzi ya. Kalau untuk saya pribadi Pak Fauzi, yang ingin saya tingkatkan itu ada beberapa hal. Ya. Cuman yang ingin saya kondisikan itu salah satunya adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan juga lebih terarah kepada coach itu sendiri Pak Fauzi. Berarti dalam hal ini yang akan difokuskan untuk oleh Pak Faiz adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan satu lagi Pertanyaan berbobot dan juga lebih terarah. lebih terarah. Ya, Itu yang lebih akan terarah. difokuskannya. Ya, yang itu akan saya fokuskan kepada coach. Bagaimana menurut Pak Faiz Ya, kemampuan Pak Faiz sekarang dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan untuk mendengarkan? kalau untuk pendapat saya pribadi Pak Fauzi ya, menurut saya itu pertanyaan yang saya sudah lakukan kepada coach itu masih di bawah standar Pak Fauzi. Kalau kita bilang di bawah rata-rata mungkin ya bisa tergolong itu Pak Fauzi. Iya. Berarti sudah saya catat ya. Ya. Pak Faiz merasa bahwa untuk pemahaman mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kurang ya Pak Faiz ya. Iya, Pak Fauzi. Dan untuk tadi apa mendengarkan aktif ya. Untuk mendengarkan aktif pula, saya terkadang kurang memperhatikan antara coach yang memberikan pernyataan tersebut, sehingga ada beberapa kata kunci yang lost atau tidak dapat saya ambil dan tidak dapat saya dengarkan Pak Fauzi. Oh iya Pak Faiz. Iya sudah saya catat nih Pak Faiz ya. Jadi setelah nanti melakukan saya observasi, Ya. melakukan observasi, Pak Faiz melakukan coaching, apa yang Pak Faiz harapkan? Ya. Kalau untuk yang saya harapkan Pak Fauzi, salah satunya adalah peningkatan dalam diri saya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga aktif dalam mendengarkan. Kemudian yang saya inginkan yang saya coach itu sendiri dapat minimal menyelesaikan atau mendapatkan rencana aksi dalam permasalahan yang ia berikan atau perencanaan ke depan dan berkelanjutan Pak. Ya. Dan saya berharap nanti ketika Pak Faiz melakukan coaching dengan coach, Ya. Pak Faiz nanti dapat berjalan yang lancar. Amin, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Silakan dilanjut Pak Faiz. Baiklah Bapak. Oke, selamat pagi Bu Windu. Selamat pagi Pak Faiz. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bu Windu, kita bertemu lagi dalam suasana yang selalu ceria dengan kita yang menguning dengan bahagia selalu. Baiklah. Oke, terima kasih, Pak. by the way ngomong-ngomong Bu Windu, untuk hari ini ada pembahasan yang bisa kita bicarakan? Iya betul Pak. Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa sangat kewalahan ya Pak ya dalam pengelolaan waktu Pak. Apalagi di sini saya bertugas sebagai bendahara juga Pak ya. Jadi pengelolaan waktu saya dalam mengajar di kelas itu agak sedikit terganggu gitu Pak. Oh iya, berarti salah satu pembicaraan kita untuk hari ini adalah tentang bagaimana memanage atau mengelola waktu ya, Ya betul terutama sekali. untuk diri sendiri mungkin ya Bu Windu. Betul Pak. Oke, selanjutnya kira-kira kalau misalkan tidak identifikasi Bu Windu ya, hal-hal apa saja yang menjadi kendala sehingga membuat Bu Windu itu sulit untuk mengendalikan waktu dari diri sendiri itu Bu? Oke, pertama Pak, pertama saya karena mengajar kelas aktif ya Pak ya, di kelas 4 itu kan kelasnya kelas penuh Pak. Jadi memang betul-betul sedang butuh kehadiran seorang guru itu memang betul-betul harus sepenuhnya ada di kelas. Cuma terkadang karena tugas tambahan saya sebagai bendahara, saya ada beberapa hal yang memang perlu
dilaksanakan di dalam pas jam pembelajaran itu Pak. Jadi Ya. kadang-kadang saya juga suka merasa tidak nyaman pada saat saya meninggalkan kelas. Kemudian saya juga tidak nyaman untuk minta tolong kepada rekan karena rekan juga pasti sedang sibuk atau bagaimana. Jadi saya agak sedikit kesulitan sebetulnya Pak dalam hal itu. Apalagi ini adalah apa ya, meskipun tugas pokok saya mengajar sebagai guru kelas, tapi kadang tugas tambahan saya itu langsung dari dinas gitu atau dari kepala sekolah langsung gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Kalau saya ditanya menurut ya atau pendapat saya pribadi, saya tidak bisa untuk menggambarkan lebih luas karena kan untuk pembicaraan kita sendiri ini masih membahas tentang di pengendalian waktu. Sedangkan saya belum mendapatkan titik permasalahan khususnya ya Bu Windu. Kalau kita berbicara kendala dan juga hambatan. Nah, kalau untuk data konkret atau spesifik itu sendiri, permasalahan waktu yang Ibu ingin capai supaya dapat dikendalikan itu permasalahan yang bagaimana Bu Windu? Apakah hanya terukur di kelas atau di dalam kehidupan pribadi juga? Alhamdulillah sih untuk kehidupan pribadi Pak semuanya berjalan lancar. Mungkin ini kendala waktunya adalah pengendalian waktu saya selama di sekolah ya, selama jam pembelajaran aktif. Kadang-kadang saya masih dalam pembelajaran itu masih tidak sesuai atau tidak tepat waktu gitu Pak, sesuai dengan misalkan jadwal yang sudah diterapkan sebelumnya, yang sudah ditentukan. Nah, jadwal itu kadang saya ada beberapa jadwal yang terlewati atau mungkin saya merasa kurang waktu. Seharusnya misalkan pembahasan saya 3 jam pembelajaran, ini 3 jam pembelajaran itu dirasa kurang cukup dalam mencapai satu materi gitu Pak. Oh iya, berarti saya mohon izin mencoba menangkap ya Bu Windu. Berarti yang Bu Windu merasa kesulitan itu salah satunya ketika Bu Windu memberikan pelajaran kepada murid yang seharusnya 3 jam pelajaran itu, sehingga terpotong lah ya, terpotong menjadi 2 jam pelajaran mungkin ya, sehingga itu menjadi pemberat hati lah ya, hati kemanusiaan kita, dan menjadi PR lah untuk kita sendiri. Mungkin seperti itu ya Bu Windu? Iya betul Pak. Oh iya, baiklah. Oke, saya lanjutkan Bu Windu. Nah, kendala dari hal tadi ya, untuk menutupi kendala-kendala yang sudah terjadi, kira-kira rencana aksi yang dapat Bu Windu lakukan untuk menutupi kendala-kendala tersebut apa Bu Windu? Baiklah Pak, mungkin saya akan mencoba untuk mereschedule lagi jadwal yang sudah saya buat. Saya akan susun kembali berdasarkan apa yang pernah saya alami. Misalkan saya merasa jika harusnya 3 jam pembelajaran kemudian tidak tercukupi, mungkin yang jam pembelajaran di kelas yang lain saya bisa ambil. Kemudian ya intinya sih saya akan membuat schedule yang baru Pak, jadwal yang baru. Mudah-mudahan nanti semua materi yang akan saya sampaikan tercukupi berdasarkan jadwal yang sudah saya buat. Oke, baiklah Bu Windu. Wah, berarti rencana aksinya sudah sangat jelas ya Bu Windu ya. Terima kasih, sehingga Pak. mudah-mudahan ketika terlaksananya pun dapat maksimal sehingga mendapatkan perwujudan dan keinginan yang Ibu Windu inginkan. Ya, terima kasih, Nah, Pak. untuk pengingat kita ya Bu Windu, kira-kira komitmen yang Bu Windu dapat terapkan dan lakukan selama rencana aksi tadi ingin dilakukan itu apa Bu Windu? Baiklah Pak, komitmen yang mungkin akan saya terapkan yaitu pertama karena saya akan merubah schedule jadwal yang sudah ada ya Pak ya, dengan menyesuaikan nanti menyesuaikan tahapan-tahapannya seperti apa. Mungkin saya akan berkomitmen dengan baik dengan jadwal yang sudah saya buat. Tentu saja saya juga akan lebih mengelola waktu dengan baik Pak. Mudah-mudahan tidak akan sampai tidak cukup gitu, ada kata-kata tidak cukup lagi. Mudah-mudahan jadwal yang baru nanti saya akan laksanakan nanti itu sudah bisa memenuhi atau terpenuhi kriteria yang harus saya jalankan. Oke, baiklah. Di samping dari komitmen itu sendiri Bu Windu, adakah seseorang atau beberapa orang di sekitar kita ya yang bisa menjadi pendukung kita dalam menjalankan rencana aksi itu? Oke. Terima kasih Pak. Tentu saja
banyak pihak yang akan saya minta bantuan. Tentu saja pertama saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan kepala sekolah. Apabila saya merubah jadwal, tentu saja saya juga harus berdiskusi dengan guru bidang studi ya Pak ya. Ya. Karena guru bidang studi juga tentu saja harus menyesuaikan jadwal yang baru yang nantinya akan saya buat. Kemudian rekan-rekan kerja juga saya akan mencoba untuk berdiskusi bagaimana baiknya saya menyusun jadwal dengan baik gitu Pak. Oke, alhamdulillah. Berarti untuk di dalam sekolah itu mudah-mudahan dapat terwujudnya suatu kolaborasi Bu Indu ya, Siap, Pak. baik kepada atasan maupun dengan rekan kerja kita sendiri. Nah, untuk tidak terasa pembahasan kita sudah sampai menuju titik akhir ya Bu Windu ya. Kira-kira kesimpulan apa yang Bu Windu dapat berikan dari obrolan yang kita bicarakan untuk sekarang Bu Windu? Baiklah Pak, terima kasih Pak Faiz. Kesimpulannya yang saya dapat hari ini adalah saya memang harus bisa lebih mengelola waktu dengan baik. Kemudian saya akan mencoba melakukan perubahan jadwal yang sudah saya bicarakan tadi. Lalu saya akan mencoba berkolaborasi lagi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Lalu setelah itu kemudian saya akan melakukan aksi nyata dengan baik, dengan menerapkan jadwal yang baru yang akan saya susun kemudian. Oke, baiklah. Berarti saya coba ambil garis besarnya Bu Windu ya, bahwasanya ketika Bu Windu menginginkan hal yang ingin dituju tersebut telah dilakukan, mudah-mudahan dapat merubah pembelajaran dan hasil yang maksimal kepada murid atau anak kita di kelas. Ya, siap, Mungkin Pak. seperti itu Pak Bu Windu ya. Iya Pak Faiz. Pak Faiz. Pak Faiz, waduh. Maaf Pak Faiz, agak Ya, tidak tidak kurang apa. belajar nih. Yang penting ketika kita mau ngobrol, Bu Windu merasa kenyamanan dalam obrolan ini, sehingga harapan saya pribadi Bu Windu dapat lebih nyaman lah ya, lebih Baik. nyaman ketika melakukan aksi tersebut. Baik. Dan mudah-mudahan hasil coach atau coaching pada pembicaraan kali ini mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Windu. Terima kasih Pak Faiz. Ya, Alhamdulillah sama-sama. karena ada diskusi seperti ini, jadi saya merasa agak lebih leluasa, agak lebih lega gitu. Ternyata saya permasalahan saya masih bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas bimbingannya Pak Faiz. Ya, sama-sama Bu Windu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu dengan perencanaan yang lebih baik, Siap. dengan hal yang lebih baru, Siap. dan mewujudkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih Pak Sampai Faiz. jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Selamat pagi Bapak. Setelah kemarin saya melihat observasi yang telah dilakukan Pak Faiz, saya Ya. mengobservasi ya coaching dari Pak Faiz. Saya sebelumnya mengucapkan selamat karena kemarin sebagai coach Pak Faiz sudah melakukan yang terbaik menurut saya. Alhamdulillah Bapak. Tapi kalau menurut Pak Faiz sendiri, Ya, performa Pak Faiz seperti apa? kalau menurut saya pribadi Pak Fauzi Ya. kemarin itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan miss yang saya utarakan, sehingga lebih terlalu banyak apa namanya ya, kalau saya sebutkan itu masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu berbobot Pak Fauzi. Iya. Jadi tujuan pencapaian yang kemarin saya utarakan kepada Pak Fauzi itu tidak semuanya terlaksana dengan baik Pak Fauzi. Itu menurut Pak Faiz seperti itu Iya, ya. menurut saya Pak. Tapi hasil pengamatan saya, observasi kemarin, Ya, Pak Faiz ketika melakukan pertanyaan sudah bagus, sudah berbobot. alhamdulillah Pak Fauzi. Dalam mendengarkan coach juga sudah bagus. Akan tetapi ini cuma masukan saja Pak Faiz ya. Iya. Akan tetapi dalam melakukan kegiatan coaching kemarin, Pak Faiz terkesan kurang nyantai, masih terlihat kaku gitu. Iya. Jadi ketika Pak Faiz kelihatan kurang nyantai, nanti si coachingnya Ya. juga terlihat kurang nyantai. Hanya di akhir itu karena mungkin coachingnya salah menyebut nama, Iya. jadi Pak Faiznya ikutan ketawa, itu malah membuat kita agak rileks gitu Pak. Iya. Berarti mungkin Pak Fauzi ketika saya menjadi coach, alangkah baiknya saya lebih
nyantai mungkin ya. Iya. Sebisa mungkin saya memposisikan diri lebih seperti ya kita ngobrol berbicara seadanya, Iya. sehingga membuat coach dan coach juga lebih nyaman lah Pak Iya. Fauzi ya. Biar tidak ada jarak Iya. di antara coach dan coach seperti itu. Baiklah, Terus Pak untuk Fauzi. langkah konkret Pak Faiz untuk memperbaiki kekurangan itu, Oke. Kalau berbicara kaku atau tidak ya Pak Fauzi, Iya. dari hasil tadi, hasil supervisi yang Pak Fauzi sebutkan, langkah konkretnya mungkin saya akan mencoba lebih banyak berkomunikasi Iya. dengan beberapa orang dan beberapa teman, atau bahkan saya coba memberikan ruang kepada diri saya sendiri untuk lebih banyak berkomunikasi ke banyak orang yang tidak saya kenal mungkin ya, Iya. sehingga menimbulkan pribadi atau karakter saya sendiri itu menjadi lebih baik Iya. ketika mencoba atau memposisikan diri saya sebagai pembicara yang mendengarkan dan didengarkan. Mungkin seperti Iya. itu Pak Fauzi. Ya boleh saya catat ya Pak Faiz ya. Boleh Pak Fauzi? Ya, untuk catatan observasi ini Baiklah. dalam supervisi nanti ketika kalau saya ada catatan ketika nanti saya supervisi Pak Faiz lagi, saya lebih mengetahui peningkatannya seperti itu. Baiklah Pak Fauzi. Ya, terima kasih Pak Faiz ya. Ya. Semoga nanti lain kali ketika supervisi observasi nanti dapat berjalan lebih lancar lagi. Amin Pak Fauzi. Saya juga ucapkan terima kasih banyak Pak Fauzi atas supervisi atau observasi yang telah dilakukan pada diri saya ya Pak Fauzi. Karena dalam hal ini apabila pendapat saya pribadi Pak Fauzi ya, Ya. apabila tidak adanya Pak Fauzi selaku supervisi ini, ya saya tidak akan meningkatkan kualitas diri saya Pak Fauzi. Karena kan saya tidak tahu atau tidak akan paham antara kekurangan yang ada dalam diri saya, sehingga tidak akan meningkatkan diri saya juga sendiri Pak Fauzi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sekali. sama-sama Pak Faiz ya. Terima kasih Pak Faiz. Ya, sama-sama Bapak.